Oke, itu intronya ya, jadi konsep predestinasi. Sudah saya bahas tentang dua level kerohanian, tentang itu feminim sedikit, tentang apa ini namanya, kehendak bebas kemarin juga, dan beberapa pengalaman power. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi teks. Jadi sebenarnya saya hanya mengutip beberapa ajaran yang membahas predestinasi. Jadi saya tidak tahu apakah kita perlu memakai bahasa yang sama atau tidak, karena predestinasi kan diklaim miliknya orang reform gitu. Sementara di El Sadik sebenarnya kita agak beda ya pemahamannya tentang daripada reform. Nah, ternyata sebenarnya reform sendiri itu bukan sumber predestinasi, itu mereka bukan sumber awal, minimal gitu pemahamannya. Sebelum itu ada Saint Augustine, jadi orang Katolik ya, bapak gereja yang menuliskan itu di materinya Rita Wahyu gitu. Jadi Rita Wahyu anti reform, tidak suka dengan Calvinisme yang tentang predestinasi gitu. Nah, kita akan di luar mereka karena kita tidak mengikuti pertengkaran dan permusuhan antara predestinasi dan Arminian sebenarnya, karena itu produk teologi Eropa. Mereka bertengkar di sana, biarkan. Saya tidak peduli ya, saya bodo amat dengan mereka bertengkar ini itu ini. Yang saya tinjau adalah ayatnya mana. Kalau ada ayatnya, saya akan tinjau, saya akan ikut atau tidak, itu aja. Makanya saya tidak menggolongkan diri sebagai pro reformasi, pro Santo Agustin, ataupun pro Arminianisme, Arminianisme gitu, yang dianut kalangan-kalangan karismatik gitu. Saya di luar dua itu atau tiga itu ya, atau empat gitu. Baik, saya akan share screen. Jadi kita akan membahas beberapa ayat. Cuman memang yang bagi saya agak sulit, mayoritas ayat itu dari Perjanjian Baru gitu. Sangat jarang mereka menggunakan Perjanjian Lama gitu. Makanya ya ini menyulitkan bagi saya, karena fondasinya apa berarti gitu ya. Tapi mari kita cek nanti juga di PL kalau ada ayatnya gitu. Oke, bisa diperhatikan di sini saya mengutip, apakah keselamatan bisa hilang? Nah, ini pertanyaan awalnya seperti itu debat antara orang-orang Calvinisme dan Arminianisme, dua golongan ini. Nah, kemudian ini sebenarnya ada di materi-materi yang umum ya, tapi saya hanya akan membahas ayatnya karena saya bodo amat dengan John Calvin kayak atau siapa, saya bodo amat ya. Saya perhatikan ayat yang dipakai. Ini dasar-dasar predestinasi dalam Alkitab. Dia PB semua, aku tidak lihat dia pakai PL ya. Kisah 13:48. Dan semua orang ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi menjadi percaya atau beriman itu ditentukan Tuhan dari Kisah 13:48. Gitu ya. Mereka, dan kemudian Roma 8:29-30, mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan dan dipermuliakan, dan seterusnya. Jadi ini ayat favorit saya juga gitu ya. Karena apapun kejahatan yang ditujukan kepada saya itu bermanfaat bagi saya. Merugikan saya iya, tapi ada manfaat gitu ya. Kemudian Efesus 1 ayat 11. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian sesuai dengan maksud Tuhan. Jadi dari semula. Makanya itu predestinasi sekali gitu ya. Kemudian di 1 Tesalonika 5:9, Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan. Jadi itu kan kayak ya kita tuh, makanya konsep eklesia atau gereja dia, kita orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia. Untuk apa? Karena kita tidak ditetapkan untuk dimurkai gitu. Jadi kayak dikhususkan, diambil ini dulu gitu ya. Jadi sebelum malaikat pembinasa datang, umat Tuhan akan diberi tanda taf di jidatnya itu, di dahinya itu. Supaya apa? Ya mereka diambil dulu, jangan dikenai murka.
dipisahkan gitu ya. Bahkan di kitab Wahyu ada bilang sampai tentang ekonomi ya. Jangan sampai merusak anggur dan minyak gitu ya. Itu dipahami, diimani bahwa umat Tuhan dikhususkan untuk tidak terkena masa kesukaran besar gitu. Padahal berarti kan itu makanya konsep rapture-nya muncul di situ. Berarti sebelum peristiwa kesukaran besar, orang-orang terpilih akan diangkat supaya apa? Ya tidak kena. Jadi pemahamannya ada dua ya. Ada yang merasa mereka menafsir ayat itu berarti orang Kristen yang benar itu akan tetap tinggal, tapi tidak menjalani penderitaan itu. Bisa saja, walaupun secara logika sulit terjadi kecuali mukjizat itu ya. Yang kedua yang lebih masuk akal dan gampang terjadi adalah ya mereka diambil dulu, diangkat dulu. Begitu diangkat kan mereka hilang dari dunia ini, maka tidak dapat dikenai kemurkaan itu. Nah, seperti itu. Karena dikatakan kalau kita tidak bisa menjual dan membeli tanpa lambang itu, tanpa 666, kalau mereka masih tinggal di bumi dan mereka tubuh jasmani itu, ya mereka akan menderita, sudah otomatis itu. Nggak masuk akal kalau mereka tidak kena penderitaan. Lalu mereka nggak bisa membeli dan menjual, Pak. Jadi ayat itu ketika bilang jangan rusak minyak dan anggur, akan lebih masuk akal kalau itu ada rapture, gitu, ada pengangkatan. Kalau nggak ada pengangkatan kan, ya bagaimana? Gitu. Mereka akan tetap menderita, gitu. Makan aja susah. Kemudian Calvinis dilawan oleh Arminius, gitu. Arminius ya, Jacob Arminius tentang kehendak bebas nanti. Ayat yang dipakai, jadi saya nggak peduli filosofinya, saya bodoh amat ya, sampah ya filosofinya. Yang saya lihat adalah ayatnya Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi dia fokus ke free will. Jadi orang datang kepada Tuhan tidak akan dibuang. Gitu. Jadi dari pihak Arminius hanya ada satu ayat Yohanes 6 ayat 37. Selebihnya jauh lebih banyak ayat Calvinis gitu. Tetapi kita bandingkan dengan komentar Rita Wahyu. Predestinasi dalam pandangan Rita Wahyu sebagai pendiri Sarapan Pagi, dia anti dengan John Calvin. Perhatikan, penjelasan ini mohon tidak dibelokkan kepada doktrin predestinasi yang sudah dimodifikasi dari doktrin aslinya, yaitu doktrin John Calvin, teolog dari bumi Eropa abad 16, yang mengarah kepada sikap supremasi kalangan Kristen reform, maksudnya begitu. Jadi bagi Rita Wahyu, kalau saya menafsir dengan bahasa sendiri ya, ini teksnya dari Ibu Rita Wahyu lebih diplomatis gitu ya. Nah, tetapi kalau ditafsir dengan bahasa yang lebih kasar gitu ya, sikap supremasi kalangan Kristen dominasi tertentu ini adalah sikap sombong kalangan reform Injili, katakanlah begitu ya. Jadi bagi orang-orang Calvinis yang sekarang menyebut dirinya reform Injili, ketika mereka bilang predestinasi, mereka akan, kamilah orang yang predestinasi pasti selamat gitu. Sedangkan yang karismatik misalnya yang menganut Arminius itu sesat gitu ya. Apa bisa masuk surga dan sebagainya, karena khotbahnya isinya begitu ya. Pokoknya yang karismatik sesat. Nah, makanya Rita Wahyu di kalimatnya mengatakan, harap diingat kekristenan tidak berasal dari barat abad 16, tapi sejak awal Masehi. Jadi, doktrin predestinasi ala John Calvin adalah penyimpangan dari ajaran asli Bapak Gereja Augustine. Itu komentar Rita Wahyu. Jadi artinya Rita Wahyu bukan reformasi, bukan penganut reform, tetapi dia menjelaskan sejarah Santo Augustine sebagai penggagas awal predestinasi. Makanya di Al-Sadik, ya, apakah kita akan pakai istilah predestinasi? Cuma nanti akan dibully, karena orang reform akan bilang predestinasi itu milik kami. Bagi saya ya bodoh gitu ya.
doktrin sebutan dan sebagainya itu tidak bisa diklaim, nggak ada copyrightnya. Alkitab tidak bisa di copyright sebenarnya. Oke, kemudian kalau kita lihat, ya nanti kalau teman-teman tertarik bisa belajar sendiri tentang buku-buku Santo Agustin. Kalau dari yang ini ada ini ya, apa namanya, pustakanya itu Saint Augustine of Hippo on Grace and Free Will. Kemudian ada buku Philip Scaff, Nicene dan Post Nicene Fathers, First Series volume 5, diterjemahkan Peter Holmes dan Robert Ernest Wallis, dan seterusnya. Jadi itu dari bahasa Latin, maka ada istilah translated by, gitu ya. Saint Augustine menulis dalam bahasanya agama Katolik Roma, jadi dia nulis dalam seperti Vulgata dalam bahasa Latin. Nah, jadi Santo Agustin punya apa ya? Saya kutip salah satunya di sini ya. Ini dari New Advent /Father 15121 ATM. Dia berkata, "Who created you without your cooperation will not save you without your cooperation." Dari khotbahnya Saint Augustine 169. Dan masuk dalam dogma Katolik yang sangat fundamental menurut Ludwig OTT gitu. Who created you? Jadi siapa yang menciptakan kamu tanpa without your cooperation gitu, tanpa peranmu, will not save you without. Jadi tidak akan menyelamatkanmu tanpa. Jadi walaupun kita diciptakan Tuhan tanpa kehendak bebas kita terlibat, kita kan nggak bisa milih kamu etnis apa, tampangmu cakep atau tidak, kamu tinggi atau pendek dan sebagainya. Kita nggak bisa milih, gitu. Tiba-tiba kita udah ceprot ya seperti ini. Tapi ketika tentang keselamatan, Santo Agustin bilang, Tuhan tidak akan menyelamatkanmu tanpa your cooperation, tanpa kehendak bebasmu, tanpa kerjasamamu. Itu Santo Agustin, bapaknya Katolik gitu ya. Nah, Calvinis atau orang reform punya ekstremisme gitu. Makanya kita melihat satu, dia anti Katolik, tapi juga ini sih, mereka sangat eksklusif, ya menyombongkan diri, intinya begitu. Makanya Rita Wahyu bilang supremasi, sikap supremasi. Linknya ada di sarapan pagi, bisa dicek ini, silahkan, tentang predestinasi. Nah, itu pandangan-pandangan dari Calvinis. Tadi atas ada ayat-ayat yang dipakai, kemudian dari Arminians ada ayatnya, walaupun cuma satu. Kemudian ada Rita Wahyu seperti itu, anti dengan Calvinisme gitu. Nah, sekarang kalau kita di El Sadik akan apa?